Sebelum saya ikut Dodok Punggung 2014 itu saya ikut bekam. Cuman kalau bekam kan tidak seperti Dodok Punggung, maksudnya tidak bisa langsung berkembang seperti ini. Karena ada orang yang tidak bisa dibekam. Mungkin misalnya darah rendah atau pusing keliangan, vertigo itu nggak bisa. Saya intinya yang orang bermasalah-masalah itu tidak bisa dibekam. Jadi intinya waktu itu kurang berkembang jadinya ya. Nah setelah mengenal Dodok Punggung itu Masya Allah bisa cepat berkembang ya. Ini kalau dari segi ekonomi, saya sebagai karyawan di perusahaan kerja di Jakarta ini kurang lebih ya, namanya lulusan SMA seperti saya ini hanya sekitaran UMR. Jadi kalau tanggal 20 itu udah bingung cari utangan sana kemari. Nah itu yang saya rasakan ya. Jadi pokoknya tanggal 20 itu udah bingung. Wah tuh kemana yang cari utangan. Jadi nanti tanggal 1 bayar, utang lagi nanti tanggal 20. Nah itu seperti itu ya. Hidup di Jakarta, anak 2, istri 1 ya. Nah itu intinya tanggal 20 udah cari utangan. Ini belak-belakan aja ya. Setelah ikut Dodok Punggung ini, Masya Allah, nggak lama tuh naik set. Alhamdulillah, yang tadinya tanggal 20 utangan, tanggal 20 itu saya malah gajian. Orderannya itu banyak di tanggal tua, nggak tahu kenapa itu, ya. Tanggal 20 sampai tanggal 30 itu orderannya malah banyak, Masya Allah ya. Jadi selama ini Alhamdulillah bisa dari Dodok Punggung ini bisa 2 kali lipat dari gaji saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Lagi-lagi dong. Sampai saat ini ada yang pasien saya satu keluarga mintanya setiap hari Minggu. Nah itu udah berjalan 1 tahun. Nah itu Alhamdulillah itu Masya Allah. Paling enggak udah ada pokoknya ya ini. Yang lain tinggal tambahan. Jadi seharian di situ, mantunya, cucunya dan sebagainya. Nah, itu setiap hari Minggu, Masya Allah. Jadi kalau di Dodok Punggung ini, Insya Allah keluhannya apapun, Insya Allah bisa. Ya, beda dengan terapi-terapi yang lain ya. Jadi yang saya terapi itu ada yang diabetes, yang lukanya udah menganga, udah hitam, yang dikatakan mungkin itu dipotong sama medis ya. Itu saya cocok 1,5 bulan, Alhamdulillah bisa nutup lagi. Ya, Alhamdulillah ya. Itu bisa nutup lagi untuk yang diabetes. Ada juga yang memang turunnya perlahan-lahan dari angka 300 ke atas, jadi 117. Itu juga selama kurang lebih 1 bulan. Ada juga yang sekali cocok, itu juga banyak ya. Itu wakil kepala sekolah, itu gulanya 300-an, saya cocok, Alhamdulillah langsung normal sampai enggak percaya. Coba cek lab lagi, coba ditopok lagi, cek lab lagi sampai 4 kali, seperti nggak percaya. Dokternya pun yang di lab itu juga bingung, lu kok bisa? Nah, itu Masya Allah ya. Nah, jadi banyak yang heran. Saya juga kadang-kadang heran, lu kok bisa? Nah, bahkan sekelas dokter dari RSUD yang terkena jantung, saya cocok baru sekali. Kedua kali kalau itu bilangnya udah normal. Itu Masya Allah ya. Nah, saya juga bingung, dok baru sekali kok baru udah normal. Iya sudah normal, Alhamdulillah. Saya nggak minum obat lagi. Nah, Masya Allah ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang macam benjolan, tumor di ketiak, udah segede telur, itu hanya 4 kali, Masya Allah hilang, nggak ada. Nah itu Masya Allah. Terus kemarin yang teman saya yang kemarin ngisi upgrading, Jerry, itu kena biduran, bentol-bentol merah, gatel, ya. Siang saya cocok karena dia mungkin kurang apa gimana ya, pengen ke dokter, sorenya ke dokter ya. Terus periksa ke dokter ya, itu kan biduran bentol-bentol gitu kan di seluruh tubuh, di tangan, di kaki dan sebagainya. Nah, sore itu ke dokter, itu tanya ke dokter, dok saya ini biduran, gatel, bentol-bentol. Nah, dokternya kan tanya,
Coba mana saya lihat, udah nggak ada, bersih, masya Allah. Bingung juga kan, loh, kok nggak ada? Nah itu ya, masya Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu seperti itu. Ya. Ada juga yang apa namanya, habis futsal itu jalannya cingklang. Akhirnya bawa ke tukang urut. Akhirnya setelah diurut apa? Bengkak, dibopong-bopong, nggak bisa jalan. Bawa ke saya. Nah itu, ya. Setelah bawa ke saya, alhamdulillah bisa jalan lagi, masya Allah. Jadi nggak perlu diurut-urut kakinya, ya. Jadi kalau kaki malah tambah bengkak, diurut kakinya, ya. Insya Allah hanya cukup di punggungnya saja. Nah, itu berbagai macam testimoninya juga, ya. Terus banyak hal-hal yang mungkin bikin kita heran, ya, kok bisa, nah seperti itu, ya. Jadi dari testimoni itu kita bisa mengambil hikmahnya. Oh, kalau penyakit ini titiknya area sini. Oh, titiknya area sini. Ini akan menjadi titik-titik istimewa. Walaupun setiap orang itu akan berbeda tempatnya. Misalnya di lambung itu kan agak lebar, bisa kanan kiri. Nah, kita tinggal deteksi di area tersebut, ya. Tapi kita bisa apa namanya, mengambil hikmahnya dari orang-orang yang terkena keluhan tertentu. Jadi pasien ini kadang-kadang menjadi guru kita, ya. Semakin banyak jam berterbang kita, insya Allah semakin kita tajam ilmunya, ya. Beda dengan yang hanya teori terus nggak praktek. Nah itu akan sulit untuk berkembang, ya. Jadi intinya apa yang kita lakukan terhadap pasien-pasien kita, insya Allah menjadi ilmu kita, ya.